Nabi aja mengamalkan, masa kita enggak? Paham ya? Nah, jadi kalau saya tanya, kalau sedang punya masalah, mengerjakan apa? Amal soleh. Siap ya? Itu yang bayangkan itu. Amal soleh itu banyak. Baca Quran, amal soleh. Ya lihat peluangnya, nggak harus semua yang tadi, sholat, infak, tidak. Antum sedang di kereta misalnya kan, wah ada masalah nih, datang WA, ada masalah, infak ke semua orang di kereta. Tidak. Buka mushaf, baca Quran. Jelas ya? Sesuai dengan kondisinya. Bisa infak, bisa salat, bisa tilawah, bisa doa, bisa zikir. Setelah zikir itu mohonlah kepada Allah. Paham? Baik, satu selesai, sekarang dua. Tahan. Enggak apa, biar saya yang hapus. Saya mau hapus yang satunya, ini satu saya hapus. Ini aja yang saya hapus. Duanya nggak usah. Oh? Kenapa? Enggak, kan kita mau masuk nomor 2 sekarang ya? Betul kan? Satu sudah selesai kan? Sudah periodenya selesai, masuk nomor 2. Enggak, saya jelaskan tuh, nomor 1 sudah selesai, kita masuk nomor 2 ya kan? Sudah fokus. Saya nggak ada urusan dengan yang lain-lain. Keras. Ya Allah, istighfar. Ini udah selesai, masuk nomor 2, ciri amal diterima. Ciri amalan terima. Baik, perhatikan kembali teman-teman urutan-urutannya. Tadi saya tuliskan di sini. Kalau sudah punya, ini masih ada satunya. Ya, saya simpulkan dulu supaya mudah dipahami. Tahan, fokus. Kalau punya persoalan, problem atau tak punya masalah pun, karena mungkin sekarang tidak ada tapi besok mungkin ada, ya amal soleh itu nggak ada ruginya ya. Ingat amalan itu bisa diantara fungsinya bisa mencegah satu persoalan yang mungkin kita hadapi di masa yang akan datang, seperti sholat duha misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa ja'alana mustaqimina fit tamassuki bihi hatta tawaffana Allah husnul khatimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas sampai dengan pagi hari ini. Kita senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saya sampaikan tadi di mukaddimah dengan pengantar bahasa Arab, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berpegang teguh dengan keislaman kita, dan semoga itu bisa kita bawa menghadap kepada Allah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung bulan-bulan yang akan mendekatkan kita kepada bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua, kekuatan, dan insya Allah semoga diberi kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan di tahun ini dan menerima semua ibadah kita insya Allah. Baik, kita lanjutkan bahasan kita di pagi hari ini dengan menyambungkan topik fikih salat pada bahasan sifat salat Nabi SAW, amalan pasca salat, sub doa Nabi SAW yang tersebut di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon anugerahkan hamba rezeki yang baik. Rezeki yang baik telah kita uraikan bagaimana satu rezeki disebut dengan baik, bukan sekedar banyaknya tapi lebih pada berkahnya. Banyak tak berkah itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat cukup, saya tidak katakan sedikit,
Karena rizki yang Allah berikan itu tidak pernah disebut oleh Quran dengan sedikit, tapi cukup. Walladzi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang memberikan engkau kadar rizki yang cukup untukmu. Kalau bukan kaya, itu cukup. Aghna wa aqna. Kalau bukan lebih, itu pasti cukup. Karena itu ketika satu rizki disebut dengan baik, maka Al-Quran memberikan batasan di dalamnya. Kebaikan itu akan selalu koheren sejalan dengan keberkahan. Baiknya disebut di Quran surah kedua ayat 168, berkahnya disebut di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Jadi kalau Anda punya titipan dari Allah, harta terlihat melimpah tapi minim manfaat, itu menandakan rezeki itu tidak berkah. Ciri bermanfaat itu sesuai dengan asas kebutuhan kita, fungsional sifatnya. Pakaian itu sifatnya menutupi aurat, menampilkan keindahan, melindungi kita. Jadi kalau Anda buka lemari pakaian terlampau berlebih pakaian tapi tidak digunakan, berarti di pakaian itu tidak ada berkahnya. Ya, fungsi pakaian selanjutnya adalah memberikan kita kelengkapan-kelengkapan dalam mendekat kepada Allah untuk ibadah. Misal Quran surah ke-7 misalnya ayat 31. Kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu ketika engkau ke masjid. Kalian ini kenapa sih, kata Allah, diundang manusia penampilan bagus sekali, diundang ke istana pakaian paling bagus, diundang ke pesta pakaian paling indah. Kenapa aku undang 5 kali dalam sehari, yang makhluk tidak ada mengundang engkau 5 kali dalam sehari, memberikan kebutuhanmu, menenangkan jiwamu, memberikan apa yang engkau mohonkan, mengabulkan apa yang engkau mintakan. Penampilanmu seperti itu saja, maka apa sesungguhnya yang salah padamu? Kata Allah, hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada kita, itu yang digunakan oleh kita untuk mempercantik, memperindah diri ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tataplah wajah-wajah kita di cermin, bandingkan keadaan kita yang pengen ke surga itu. Kemarin di Bekasi saya sampaikan, banyak orang mengharap surga, tapi ketika menatap dirinya, rasanya belum siap bekalnya untuk menuju ke dalamnya. Karena itu saya selalu ingatkan, jaga fungsi-fungsi dalam kehidupan. Kemudian pindahkan kepada yang kedua, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ukuran ilmu yang bermanfaat itu adalah, pertama, bisa menguatkan keimanan kita, juga menambah wawasan, sehingga dengan itu bisa membantu kita untuk khusyuk dalam ibadah. Itu ketentuannya di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ketika Allah mengajak, kemudian memerintahkan orang-orang beriman untuk belajar. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman. Saya telah terangkan kepada Anda, huruf ya itu yang disebutkan 361 kali dalam Al-Quran itu menunjuk panggilan dengan seluruh jarak tanpa kecuali. Ya, baik yang dekat, yang menengah, yang jauh. Kalau dia disandingkan dengan kata iman, itu berarti panggilannya menunjuk pada kualitas iman. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei orang-orang yang telah beriman, yang mungkin kualitas imanmu beda-beda. Ada yang mohon maaf, imannya lemah sehingga jaraknya denganku cukup jauh. Dipanggil susah, orang belum azan sudah nyampe masjid, dia habis qomat pun belum kepikiran sholat. Ya, ada yang seperti itu. Ya, atau yang misalnya mohon maaf menengah, azan subuh sekarang jam 4.38, Allahu Akbar, baru azan, baru dia bangkit siap-siap untuk sholat. Itu iman menengah namanya. Di kalau yang menengah itu iman standar. Sekarang azan subuh 4.38, Allahu Akbar, Anda siap-siap, baru bangun, baru siap-siap, maka iman Anda standar pada saat itu, menengah. Ya, beda halnya kalau azan subuh 4.38, Anda baru bangun 8.34 misalnya, ya. Nah, itu iman lemah namanya. Baik. Tapi ada yang dipanggil 4.38 dari jam 3:58 dia sudah bangun. Jam 3 dia sudah siap-siap. Itu iman kuat namanya. Yang kuat ini merasa dekat dengan Allah. Karena itu unik orang ini. Dia mendapatkan, kata Nabi, halawatul iman, kenikmatan iman. Orang nunggu-nunggu Ramadan puasa fardu yang wajib, dia malah sunnahnya dikejar-kejar. Jadi kalau nggak puasa Senin Kamis rasanya nggak enak gitu. Jadi kalau nggak puasa Ayyamul Bid ada yang hilang. Terus bahkan levelnya naik sampai ke puasa Daud. Jadi kalau nggak sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kalau sehari itu saat puasa nggak enak. Itu iman kuat. Iman lemah tuh beda. Yang kuat tuh puasa Daud, yang lemah dia sholat Daud. Ya.
Subuh sholat, duhur enggak, dengan asar sholat, maghrib enggak. Nah, itu kualitas yang butuh perbaikan, kan? Nah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang semua dengan level keimanan yang beda-beda, saya tidak peduli, saya akan kirimkan padamu satu amalan yang jika engkau kerjakan itu bisa menguatkan iman yang lemah, bisa mendekatkan jarak yang menengah, dan bisa melekatkan orang yang merasa dekat denganku semakin dekat. Apa itu? Di antara amalannya banyak, disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka ada 68 amalan. Nah, jadi seperti itu cara kita belajar, Bapak dan Ibu, teman-teman. Di ayat Quran itu bukan sekedar dibaca, betul melahirkan pahala setiap hurufnya 10. Tapi akan lebih bermanfaat kalau manhajnya kita keluarkan, diterapkan dalam kehidupan. Ini yang sering saya ajarkan. Anda jadi ayah, berapa puluh tahun, kenapa tidak mengeluarkan ketentuan ayah dalam Al-Quran? Keluarkanlah ayat-ayat tentang ayah. Katanya Anda ingin masuk surga, kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat tentang ayah? Bagaimana kewajiban seorang ayah? Bagaimana hak seorang ayah? Anda seorang anak, seperti apa anak yang baik dalam Al-Quran? Anda seorang ibu, bagaimana ibu karakteristik yang baik dalam Al-Quran? Keluarkan semuanya, maka akan indah kehidupan yang dijalani, teman-teman sekalian. Nah, apa amalannya? Tafassahu fil majalis. Di antara 68 amalan itu, ayo hidupkan majlis ilmu, share, luaskan, datangi. Jadi kata Al-Quran, itu mendatangi majlis ilmu itu isyaratnya bisa meningkatkan iman, membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Karena itu ketika ayat ini diakhiri, Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka orang yang rajin ke majlis ilmu itu oleh Allah akan diangkat imannya, dinaikkan imannya, naik dia. Makanya sering saya katakan majlis ilmu yang baik itu adalah majlis pertama yang bisa mengangkat iman Anda sehingga Anda merasa lebih dekat dengan Allah. Dan sering saya tegaskan, kalau Anda hadir di pengajian kami, Anda ikut belajar dengan saya, tapi kalimat saya tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, maka tinggalkan saya. Cari ustadz lain. Cari ustadz yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Itu faidahnya. Untuk apa Anda buang energi, waktu, tenaga, kadang-kadang biaya, tapi justru tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Apa yang Anda dapatkan dari situ? Kemudian yang kedua, mesti ada penambahan pengetahuan, wawasan. Karena iman saja tidak cukup untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan cara yang benar. Semangatnya iya, teman-teman, besok saya ingin sholat subuh, saya ingin perbaiki diri. Ya Allah, saya ingin lebih dekat denganmu, cuman ilmu kurang. Dia tunaikan besok sholat subuh 4 rakaat. Anda bayangkan? Ya, karena ilmu tidak ada, kan nggak bisa gitu kan? Nah, maka ilmu yang bermanfaat itu ukuran pertamanya adalah jika ilmu itu bisa menambah, menguatkan keimanan kita, sekaligus menambah wawasan kita. Wawasan ini penting nanti. Selain menambah kehusyuan dalam ibadah, orang yang paham akan makna ibadah itu akan lebih khusyuk dan mendapatkan kenikmatannya. Saya ambil contoh yang pernah saya sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lalu. Maaf ya, mohon maaf sekali kalau bahasa ini kurang menyenangkan. Ini bahasa Al-Quran. Bahkan ada orang yang sholat pun tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba evaluasi diri sampai detik ini. Berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Silahkan cek. Dari 100% itu berapa persen yang dipahami? Ya Anda bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dibaca? Ya, Nabi itu kan rukuknya itu sepanjang sujudnya. Pernah sesekali rukuknya, sepanjang berdirinya. Kan berdiri Nabi itu paling sedikit 100 ayat Al-Baqarah ukurannya. Rukuknya itu selama berdirinya, Anda bayangkan. Kira-kira yang ingin seperti Nabi bisa nggak gitu begitu? Ya, 100 ayat Al-Baqarah paling minimal. Itu pernah rukuknya itu, ya kan mustahil kalau orang nggak menikmati itu nggak akan seperti itu. Ya ciri orang nikmat itu kan akan berlama-lama kan? Anda menikmati majlis ilmu, Anda senangnya, Anda berlama-lama di dalamnya. Belum datang Anda sudah cari jadwalnya gitu kan? Anda nikmat ke masjid, Anda berlama-lama di masjid. Orang bubar habis sholat, Anda nikmati zikirnya. Kan seperti itu. Ibu menikmati belanja di mall, berlama-lama ibu di mall, walaupun cuma nawar aja. Beli enggak misalnya kan? Ya. Tapi ya ukurannya kan kenikmatan itu seperti itu. Ya, ada kenyamanan, ada ketenangan yang meresap ke dalam jiwa. Nah, maka ini bagian yang harus kita evaluasi setiap hari. Apakah pelajaran saya membuat saya mendekatkan kepada Allah dengan memahami apa yang saya kemudian pelajari? Kemudian yang aspek yang keduanya, setelah ilmu meningkat, iman juga menguat, maka yang kedua, ilmu itu akan bermanfaat jika ilmu itu bisa dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan kita. Maka diturunkanlah Quran surah ke-9 ayat ke-122.
untuk mempraktekkan kembali atau mengajarkan bahkan kepada orang sekitaran kita akan apa yang telah kita peroleh. Nah, bagian terakhirnya wa amalan mutaqabbala. Ini yang belum kita bahas. Jenis rizki sudah kita contohkan, kemudian ilmu sudah kita tuntaskan. Bagian terakhir wa amalan mutaqabbala. Yang paling menarik, Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, tolong terima amalan saya. Mohon terima amalan saya. Saya mau tanya sebentar, siapa manusia paling baik di muka bumi? Jawab yang kencang. Siapa manusia terbaik di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Siapa manusia paling takwa di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Siapa manusia yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Rasulullah. Manusia terbaik, manusia paling takwa, manusia yang mendapat pujian langsung dari Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masih bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon terima amalan saya. Dan beliau satu-satunya Nabi yang hadir di muka bumi, yang sebelum wafatnya sudah turun surah jaminan surga untuknya. Satu-satunya Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kata Allah, saya tegaskan, hurufnya menggunakan penegasan taukid, inna, dan ta'zim menggunakan na. Jadi ada inna itu beda ya, ada inna yang pendek misalnya inna wal 'asr innal insana lafi, itu yang pendek. Tapi yang panjang inna, gini tulisannya. Yang ini menunjukkan fungsi taukid, dalam bahasa kita dikenal dengan penegasan, untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu serius. Jadi kalau Anda ingin mengatakan, menginformasikan sesuatu dengan serius, tegas, serius, betul, maka tambahkan inna di depannya. Ya, misal Anda ingin katakan inna fil laili la rahmah. Ayo bangun malam, di malam itu ada rahmat, ada keberkahan. Tahajud, bangun malam, bangun. Orang misalnya ragu, maka tambahkan inna di depannya. Jelas ya? Nah, kalau kemudian bahkan dengan na di sini sehingga menjadi inna, maka ini menunjukkan bentuk ta'zim, li ta'zimin nafsi. Dan tidak pernah dalam Al-Quran diungkapkan kata ini inna dengan na kecuali menunjuk pada sesuatu yang sangat dahsyat, yang tidak biasa, yang penuh dengan kemuliaan. Contoh, ketika Allah menurunkan Al-Quran di satu malam disebut dengan malam Al-Qadar, maka kalimat pembukanya menggunakan inna. Inna anzalnahu fi. Ini menunjukkan di malam itu bukan malam biasa, ada ta'zim, sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Jadi cuman di malam itu, dalam setahun itu cuman semalam, gak bisa, satu malam aja. Anda jangan berharap 2 malam. Jadi kalau Anda tidak dapat di malam itu, maka Anda mesti menunggu ke tahun berikutnya, dan belum tentu hidup di tahun berikutnya. Ya, apa kemuliaannya? Yang pertama, yang paling dahsyat, kata Allah, awas hati-hati, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min. Allahu akbar. Malam Al-Qadar itu kalau Anda ibadah, itu pahalanya akan melebihi 1000 bulan. Jadi bukan 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Kalau khair min, lebih dari. Di setiap Anda ibadah itu pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Saya ambil contoh ya. Kalau Anda sekarang baca Al-Quran, satu hurufnya 10 pahala. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4 terlalu sedikit. Ya, 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Jadi Anda kalau sehari nggak baca Al-Quran, berapa Anda kehilangan pahala? Hei Anda yang sering berjaga di toko, hei Anda yang sering berdagang, berusaha, ngitung-ngitung keuntungan dunia, yang saat didapatkan Anda wafat nggak nikmati. Ya, yang rajin menghitung-hitung itu, yang kalau hari ini omsetnya kurang dari yang kemarin, padahal nilainya lebih daripada modal, Anda anggap rugi. Sekarang, hei manusia akhirat, hei calon penduduk langit, hei calon orang wafat, berapa Anda kehilangan bekal Anda untuk kembali kepada Allah dalam sehari? Katanya pengen surga Firdaus, kan levelnya masih ditingkatkan, cuman Quran.
yang Allah hadiahkan pada umat manusia. Hanya umat Nabi Muhammad SAW saja yang bisa mengatrol pahala Anda, itu bisa menaikkan sampai ke surga yang paling tinggi. Anda cek di hadits At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Jadi ketika penghuni Quran, penghuni surga itu diminta masuk surga dan dia ahli Al-Quran, dia akan diminta oleh Allah membacakan Qurannya. Dan saat dibacakan, setiap bacaannya akan menaikkan dia ke level surga berikutnya. Kata Allah, waqra waqar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Hei ahli Quran, ayo cepat kamu masuk ke surga, tapi bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Begitu dibacakan, naik terus, naik. Nanti akhir bacaan Qurannya, disitulah tempat tinggalnya. Dan itu setiap naik indah levelnya. Makanya semua berlomba. Ada ulama yang mengatakan nanti banyak orang menyesal ketika orang biasa baca 5 ayat berhenti di level itu, yang 10 naik lagi. Maka yang 5 mengatakan, ya Allah kenapa saat di dunia saya nggak baca sampai 10. Yang 10 berhenti, yang 20 naik. Yang 10 mengatakan, ya Allah kenapa saya nggak sampai 20 pada saat itu. Karena itu saya sering katakan, anak-anak di Palestina itu yang kata orang seringkali mengatakan kasihan dia, aduh ya Allah berikan mereka. Mungkin kita yang kasihan, karena mereka tuh selalu berlomba. Jadi kalau sudah 30 juz tuh, itu anak-anak yang 5 tahun, 6 tahun, itu candanya kepada yang 15 juz, yang 20 juz. Dia katakan begini, nanti kalau saya sudah di atas, saya dadahin kamu di bawah ya. Duhai Anda yang tertawa, Anda berada di mana pada saat itu? Anda berada di mana? Mereka 15 juz, 20 juz. Karena itu saking sayangnya Allah sudah sesuai dengan ajalnya, kamu pulanglah. Kamu di dunia itu capek. Roti 1 dibagi 16, mau minum airnya diracun, bersihkan dulu. Kamu cepat pulang, ayo. Bekal kamu cukup, ahli Quran, sudah hafal 30 juz, amalan kamu banyak, surga Firdaus untukmu. Ayo. Pulang. Hidayat belum cukup. Dia mesti beramal. Maka teman-teman, jangan main-main, siapkan. Sehari itu punya program. Kan 1 huruf loh, bukan 1 ayat, 1 huruf. Dan gak ada orang baca Quran 1 huruf. Banyak dia bacakan. Kalau Anda bacakan itu saat Ramadan, maka setiap hurufnya lebih daripada 1000 bulan. Setiap hurufnya 1000 bulan saja, kalau kita kalkulasikan, itu setidaknya 83 tahun. Jadi kalau Anda baca Alif Lam Mim bertepatan dengan malam itu sama dengan baca Alif Lam Mim 83 tahun tanpa henti. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Kalau mau coba aja. Ya, luar biasa. Dan berapa pahalanya? Makanya nanti saat Ramadan, nanti Kamis depan kami akan bagikan kurikulum Nabi SAW saat Ramadan. Apa amalan-amalan Nabi itu? Ya, kalau pengen gampang dapat malam ini, rumusnya cepat kok, gampang. Setiap malam jangan tinggalkan beramal. Walaupun cuma setengah jam, bangun aja. Walaupun cuma setengah jam. Ya, pasang alarm tuh. Misalnya, walaupun cuma setengah jam. Ya, mendekat sahur misalnya jam 2, kan malam Al-Qadar itu sampai dengan ke fajar. Ya, sampai dengan ke fajar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il. Nah, kemuliaan malam Al-Qadar itu, awas, pahalanya banyak, lebih dari 1000 bulan. Malaikat kumpul mendoakan. Jadi yang berdoa, kata malaikat, ya Allah aminkan, ya Allah aminkan, ya Allah aminkan. Yang minta, ya Allah kabulkan. Yang minta ampun, ya Allah ampuni. Rahmat Allah turun pada saat itu sampai dengan menjelang fajar. Ini gampang. Sahurnya Anda jam 3, bangunlah jam 2. Ya, bangun jam 2. Walaupun cuma setengah jam, baca Quran dulu. Kalau Anda konsisten setiap malam, dapat malam itu. Sederhana kan? Dapat Anda. Ustadz, bagaimana kalau saya sudah pasang alarm, Ustadz, sampai 3 kali saya pasang. Jam 1:04, jam setengah 2, jam 2 kurang 1/4. Alarm pertama saya matikan untuk alarm kedua. Alarm kedua untuk matikan alarm ketiga. Saya ngantuk benar Ustadz. Ya Allah, pas saya baca cuma 1 huruf dapatnya Ustadz. Qaf gitu kan. Saya tidur lagi. Ya, bangun menjelang sahur. Bagaimana? Gak apa-apa. Baca Qaf 83 tahun. Siapa yang bisa? Qaf. Tuh, berapa pahala yang didapatkan? Banyak. Begitu cara memahaminya. Cuma saya mau katakan begini. Saya mau katakan seorang Nabi Muhammad SAW, ta'zim inna a'tainakal kautsar, dijamin oleh Allah. Ini menunjukkan banyak kemuliaan pada Nabi. Jadi surganya bukan surga biasa. Seperti Anda memahami malam Al-Qadar tadi banyak kemuliaan, maka surga Nabi itu levelnya beda dengan kita. Banyak kemuliaannya lain. Telaganya, macam-macamnya, nikmatnya, segalanya gitu ya. Ini saya mau lukiskan begini ya. Ini surga yang paling biasa saja.
yang paling biasa. Jadi kalau kita beriman beramal saleh, insya Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Itu ya tidak cukup dengan amin. Baik, beriman dan beramal saleh. Itu kenikmatannya paling minimal. Apa yang Anda pikirkan yang diinginkan seketika akan didapatkan. Paling minimal. Ya, Anda buka Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wabasyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang punya iman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang dengan imannya menuntun dia beramal saleh. Jadi kalau orang punya iman itu, kata Quran, imannya akan menuntun dia beramal saleh. Jadi kalau ada orang mengaku punya iman beramal salah, pasti ada yang salah dengan imannya. Awas, hati-hati. Pegawai punya iman, gak mungkin korupsi, sebab imannya menuntun dia jujur. Gak perlu bikin spanduk jujur misalnya, gak perlu, karena imannya menuntun dia pada kejujuran. Paham ya? Ya. Jadi kalau orang punya iman itu sederhana sebetulnya. Ya makanya kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Gak mungkin orang beriman itu mencuri, ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Gak mungkin orang beriman itu berdusta, ketika berdusta ada iman dalam dirinya, karena iman akan mengarahkan pada kebaikan. Gak mungkin orang beriman itu keluar masjid tertukar sendal, karena imannya akan mengarahkan pada sendal yang benar. Saya serius. Ya, di mana tadi sendal saya ya? Oh, ini dia pakai. Padahal ke masjid gak pakai sendal. Ya. Kan ada yang salah pasti dalam dirinya. Baik ya. Nah, cukup Anda beriman, dan iman itu menuntun pada amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kami siapkan untuk mereka surga-surga yang penuh dengan keindahan, sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziqu min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap diberikan nikmat, ya Allah terima kasih ini Engkau janjikan, tapi kami kepikiran ya Allah, pengen sesuatu, tiba-tiba ada. Saya lukiskan ya. Anda mau ke sini, mau berangkat, ada yang jualan somai. Begitu tiba-tiba Anda mau masuk, wah, aroma somai tercium. Pengen menikmati. Tapi kalau nggak masuk duluan, nggak dapat tempat. Aja terpaksa Anda tinggalkan dulu, harap-harap selesai taklim Anda bisa dapatkan itu. Begitu masuk ke sini, saat keluar, wah, mengejar berdesak-desakan pengen ngambil somainya, ternyata nyampe sana habis. Wah, Anda kecewa, ya Allah. Saya nggak dapat somai itu. Begitu mohon, ya Allah, meninggal. Lek. Bisa. Beriman, dia beramal saleh, masuk surga. Yang pertama kali ketika masuk, dia ingat, begitu masuk, dia ingat somai. Ya Allah, tanah kusir somai itu kan. Saya aja tadi ingat sama dia. Ya Allah, somai. Cling, wa utubihi mutasyabiha. Persis seperti apa yang dia bayangkan itu. Itu surga biasa. Tapi surga Nabi Muhammad tidak. Al-Kautsar. Jamak dari kata kasrah, semua lebih banyak dari apa yang didapatkan di surga-surga lain. Jadi kalau surga yang ini dapat yang biasa, yang lain lebih tinggi lagi. Ya, biasa itu apa yang kita pengen dikasih, maka bagaimana dengan yang istimewa? Banyak didapatkannya, ngalir lagi. Makanya bahasa Qur'annya di surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Rabbu akan memberikan limpahan nikmat kepadamu sampai kamu merasa puas. Padahal kaidah nikmat dalam kehidupan gak ada orang puas. Nikmat itu kalau sudah dapat, merasa gak cukup, selalu pengen nambah. Silahkan cek, Anda kalau sudah punya sepeda pengen apa? Motor. Kalau sudah punya motor pengen apa? Kalau sudah punya mobil pengen apa? Ayo, mau taruh di mana pesawat? Ya. Tapi kan selalu pengen gitu kan? Selalu pengen. Awal-awal pengen satu, nggak jadi, pengen dua, gitu kan? Udah dapat itu, pengen lagi, terus nambah. Ya, kaidah nikmat itu selalu merasa nggak pernah cukup. Tapi nanti di akhirat kata Allah, saya akan berikan padamu sampai kamu merasa puas. Ya Allah, saya sudah puas, saking nikmatnya. Dan nanti ada orang-orang yang sesurga dengan Nabi Muhammad SAW. Ada. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua, insya Allah ya. Nah, teman-teman, saya mau katakan semua jaminan ini yang mau saya sampaikan. Kenikmatan surga tanpa batas, maaf, pujian dalam Al-Quran, Rasul yang istimewa, orang paling takwa, orang paling mulia, tidak menghentikan Nabi untuk sungguh-sungguh beribadah, dan dalam itu masih bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon terima amalan saya. Maka siapa kita yang bukan Nabi? Siapa yang kita yang bukan Habib Allah? Siapa kita yang tidak mendapat pujian dari Allah? Siapa kita yang belum mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
lantas kita tidak mengikuti dan bermohon kepada Allah untuk menerima amalan kita. Pertanyaan besarnya, dari semua amalan yang pernah kita kerjakan, berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu, kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, adab para nabi dalam bermohon kepada Allah untuk diterima amal. Kedua, ciri-ciri amal yang diterima. Dan yang ketiga, apa syarat-syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas adab para nabi untuk bermohon supaya amalan mereka diterima oleh Allah. Yang kedua kita akan uraikan bagaimana ciri-ciri satu amalan diterima oleh Allah. Anda telah sholat, bagaimana cirinya amalan diterima? Apakah dengan mengatakan ya Allah terima sholat saya lantas langsung diterima? Apa ciri diterimanya? Anda zakat, bagaimana ciri penerimaan zakatnya? Anda haji umrah, bagaimana ciri amalan Anda diterima? Innalillahi. Nah. Baik kan? Nah itu coba, belum diterima aja udah kaget apalagi diterima ya. Ya. Karena seperti itulah kehidupan ya. Baik, tapi nggak apa-apa, lebih baik kaget di dunia daripada kaget di akhirat ya. Tiga, kita akan bahas apa syarat-syarat satu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dan kita tinggalkan mukaddimah kita. Jadi yang tadi baru mukaddimah, sekarang kita mulai bahasan kita ya. Ya, Anda menunggu saya 20 menit, maka saya berikan hadiah mukaddimah 20 menit ya. Bismillah. Harus adil kita. Tapi untuk urusan menghapus biar saya saja. Memang sudah seperti ini dituliskan di Lauh Mahfuz ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berpahala. Allahu Akbar. Ampuni dosa-dosa orang-orang dekat dengan penghapus. Sudah? Bismillah. Fokus. Kelihatan Bu? Belum saya tulis. Udah tinggal lihat, ngapus enggak masih kelihatan, luar biasa. Ibu-ibu soleha. Baik. Satu, adab para nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, ciri amal diterima atau ciri diterimanya amal. Dan yang ketiga, syarat amal itu diterima. Syarat diterimanya amal. Baik. Sudah? Ini adalah penjabaran detil dari pembahasan amalan pasca salat yang tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Saya terangkan detilnya satu-satu supaya kita bisa mudah mengamalkannya. Ya. Ya, untuk yang pertama buka Quran surah kedua. Quran surah kedua ayat 127. Paling kiri sebelah atas. Sudah? Nanti kemudian kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Ciri amalan diterima. Kita kaitkan dulu dengan salat. Kita ambil 3 contoh dulu ya. Salat yang dasar dulu. Quran surah ini yang intinya 29 ayat ke-45. Quran surah ke-13 ayat ke-28 kaitannya dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kemudian Quran surah ke-65 alhamdulillah ayat 2 sampai 3 kaitannya dengan Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Kemudian Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Yang terakhir Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Ada juga kaitannya dengan zakat misalnya. Kita ambil Quran surah ke-9 misalnya ayat 103. Satu dulu saya supaya tidak terlampau meluas. Dan kita kaitkan dengan haji dan umrah misalnya. Kita ambil contoh bagaimana satu amalan cirinya diterima. Kita ambil yang dasar dulu di rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan ada 5 ya kan? Ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji ya. Kemudian ini sebelum ke haji saya masukkan dulu puasa karena nanti ada 2 riwayat menyebutkan haji nomor 4, puasa nomor 5, ada menyebutkan puasa nomor 4, haji nomor 5. Selanjutnya puasa dulu saya urutkan. Kita ambil Quran surah kedua ayat 183, ini ciri diterima amalannya. Kemudian haji
dan atau umrah. Ya. Diterima amalannya di Quran surah kedua ayat 196 sampai dengan 203. Ya. Kurang lebih ini. Untuk syarat-syarat yang terakhir nanti kita uraikan belakangan. Ya, setelah 1 dan 2 ini bisa kita terpenuhi dulu. Baik. Bismillah, kita mulai. Bapak dan Ibu dan mirsa dimanapun Anda berada, adab berdoa yang telah dikerjakan oleh seluruh Nabi dan Rasul itu selalu menghadirkan kalimat di dalam doa itu untuk memohon kepada Allah supaya amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Quran, Anda urutkan satu persatu sampai dengan ke atasnya, sampai Nabi yang paling tinggi, itu senantiasa ketika selesai beramal, mereka bermohon kepada Allah sebelum minta doa yang lain. Ya, sebelum minta yang lain-lainnya. Maka di antara doanya memohon kepada Allah, ya Allah, mohon terima amalan saya. Jadi ada sifat malu, takut ya, minta sesuatu yang lain, tapi amalan yang baru dikerjakan belum diterima. Ya bagaimana Anda bisa, maaf ya, minta sesuatu yang lain sementara pekerjaan yang pokoknya aja belum tentu jelas penerimaannya. Misal, saya ilustrasikan begini. Anda bekerja misalnya, bekerja di satu perusahaan, jam kerja jam 8, pulang jam 4, itu yang pokok. Kalau lembur tambahkan, misal bisa setengah malam atau sampai berakhir malam. Nah, kalau Anda kerja dapat gaji pokok, kalau Anda lembur dapat tambahan bonus. Nah sekarang Anda baru pulang misalnya dari kantor, akhir bulan kerjanya keluarnya jam 4, jam 4, kan? Tiba-tiba ketika pembagian gaji itu, gaji akan diberikan, Anda sudah bertanya bonus. Pak, mohon maaf nih, bulan ini ada bonusnya nggak? Sementara Anda sendiri belum tahu bagaimana evaluasi pekerjaan Anda itu. Apakah pekerjaan Anda baik, kan? Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan target? Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan itu? Bagaimana Anda bisa berkata dengan ringan, mana bonusnya? Sementara pekerjaan Anda yang pokok belum ditunaikan dengan sempurna. Kecuali ketika Anda bertanya begini, Pak, maaf, bagaimana kualitas pekerjaan saya selama ini? Kalau kira-kira kurang, silahkan Pak berikan masukan supaya saya tingkatkan. Saya ingin lebih bersemangat untuk bekerja di sini, supaya mengangkat marwah perusahaan ini dan mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kira-kira kalau bahasa ini keluar, pimpinan mendengar itu senang atau tidak? Senang. Anda nggak minta bonus pun, kalau pimpinan sudah senang, akan diberikan. Dan Anda dalam pantauan yang baik. Bahkan karir Anda dibimbing, keluarga Anda diperhatikan. Ya, jadi cukup Anda pikirkan kualitas pekerjaan Anda, maka yang lain akan menyusul dalam nilai-nilai kebaikan. Demikianlah kalau cara berpikir seperti ini dibawa dalam nilai ibadah, maka para nabi mencontohkan kepada kita adab dalam berdoa bermohon kepada Allah pasca amalan ini. Jangan minta-minta yang lain dulu, minta dulu yang baru dikerjakan diterima oleh Allah. Kalau itu sudah diterima, maka yang lain gampang datangnya. Karena kaidahnya ada di Quran surah 5 ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah 5 ayat 35. Bismillah. Ini nyambung ke Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Perhatikan ayat ini rumus ya. Kalau teman-teman sedang kira-kira ada persoalan yang sama dengan isyarat di ayat ini, cepat kerjakan amalannya. Baik ya? Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, coba kamu tingkatkan takwamu kepada Allah. Naikkan takwamu dan gunakan takwa itu sebagai wasilah untuk memohon. Ya, bahasa singkatnya begini, kalau Anda punya kebutuhan, Anda punya kesulitan, Anda punya problem, Anda punya keinginan, maka kalau ingin cepat mendapatkan jawaban dari semua itu, maka cara pertamanya nggak banyak biayanya, nggak butuh tenaga melimpah. Kata Allah, cukup tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di 115 ini, itu sifatnya selalu amalan, amal soleh. Misal, sholat bagian dari takwa. Karena itu orang sholat disebut orang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas infak bagian dari takwa. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134.
Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera berintrospeksi diri, saya siapkan surga untukmu seluas langit dan bumi, aku siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang gemar berinfak. Jadi dia sehari itu punya program infak, walaupun banyak atau sedikit. Jadi dari pekerjaan dia itu ada orang yang bekerja mengumpulkan dunia, ada orang bekerja mengumpulkan akhirat. Itu luar biasa. Saya pengen kerja dari pekerjaan ini saya targetkan infak. Dalam sebulan saya pengen infak misalnya, maaf, ada yang 300.000 rupiah. 300.000 dibagi 30. Ya, 300.000 dibagi 30. Maka dalam sehari dia keluarkan misalnya 10.000, 10.000, 10.000. Dia pergi ke masjid A, dia sampaikan di situ. Dia pergi ke anak yatim, dia titipkan di situ. Dia pergi ke orang-orang butuhkan, dia sampaikan ke situ. Dia punya target. Dan bahkan dalam keadaan tidak punya pun dia berusaha. Minimal tidak harus dengan uang. Dia datang ke masjid, dia gunakan tenaganya, dia bersihkan misalnya karpet masjid, dia ambil sampah di masjid, dia masukkan ke dalam tong sampah misalnya. Allahu Akbar. Orang-orang seperti itu ketika dia mengambil wasilah untuk mengerjakan amal soleh, maka kata Allah, awas, hati-hati ya, banyak orang yang tidak sadar dengan anugerah ini. Kata Allah, dia diperkenankan oleh Allah untuk menjadikan amal itu sebagai wasilah bermohon kepada Allah. Dan itu cara paling cepat mengabulkan doa. Jadi kalau anda punya kebutuhan atau persoalan, kerjakan dulu amal soleh. Tadi sholat, bukan cuma sholat fardu, bangun malam tahajud. Di semua jenis sholat keluarkan, yang sunnah, tahajud, duha, syuruk. Kalau cuma sholat fardu, semua juga kerjakan sholat fardu. Anda punya masalah serius, yang tidak punya masalah pun sholat fardu juga. Jadi kalau anda punya keinginan lebih, maka lebihkan amalan anda. Gunakan sebagai wasilah untuk bermohon. Pernahkah anda ingat kisah 3 orang yang terjebak di gua? Ya kan? Dan mereka sudah mendorong dengan kuat, dengan tenaga yang tak mampu keluar. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah dengan amal solehnya. Jelas? Nah, cuma yang paling penting adalah bagaimana doa itu bisa dikabulkan dengan cepat. Kata Allah, kalau kualitas amal solehnya ini diterima oleh Allah. Ya, jadi bagaimana anda bisa mendapat pengabulan doa sedangkan amal solehnya aja belum diterima? Paham ya? Maksud korelasinya? Maka dari itu para nabi mengajarkan kepada kita sebelum minta dulu. Jadi kaidah yang pertama, kalau sudah beramal apapun itu, maka biasakan berdoa. Nih, minta. Atau dibalik. Kalau sedang punya persoalan, doa ini kan solusi dari masalah. Nggak mungkin orang berdoa kalau nggak ada permintaan, nggak ada persoalan. Atau pengertian terbaliknya, kalau sedang punya masalah, maka kerjakan amal soleh. Setelah beramal, berdoa supaya masalah ini diselesaikan oleh Allah. Paham? Nah, sekarang adab yang keduanya, ini yang paling penting. Awas, ini yang paling penting. Sebelum minta masalah ini diselesaikan, minta dulu kepada Allah supaya amal yang ini diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diterima amalan yang ini, baru berdoa untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Jelas? Nah, kebiasaan ini sudah dikerjakan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Saya ambil contoh satu saja untuk memudahkan. Quran surah kedua ayat 127. Ini contoh amalan kakek moyangnya Nabi SAW yang ke-30, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Keduanya ditugaskan untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang pernah hancur luluh lantak di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu ada kisaran 6-7 generasi. Ya, Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 7 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Jadi di zaman Nabi Adam Ka'bah sudah ada. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika Adam turun ke bumi, Quran surah 2 ayat 38, turun ke bumi, Ka'bah sudah ada. Di zaman Nabi Nuh banyak maksiat. Saking banyaknya maksiat itu menantang adab, maka diturunkan banjir besar. Banjir itu menyapu kemudian wilayah sampai ke Ka'bah, sehingga bangunan atasnya itu hancur kena banjir. Tinggal pondasinya. Jelas ya? Zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5-6 generasi. Ya, bin Nuh alaihissalam, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. 5 generasi. Baik, jadi setelah hancur itu tinggal pondasi. Dalam bahasa Arab pondasi disebut dengan qaidah. Kalau satu. Kalau banyak disebut dengan qawaid. Maka di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah tadi. Ka'bahnya disebut dengan bait, pondasinya disebut dengan qawaid. Maka baca ayatnya. Meninggikan disebut dengan yarfa'. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail.
Dan ketika Allah perintahkan kembali Nabi Ibrahim dan putranya untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur atas di masa Nabi Nuh alaihissalam. Baik ya? Jadi mulailah Nabi Ibrahim mengambil batu, mulai meninggikan. Nah, dipijaklah pijakan pertama dalam bahasa Arab untuk mengerjakan nilai kebaikan yang mengangkat seseorang derajat yang jadi naik disebut dengan maqam namanya. Maka pijakan itu kakinya disebut dengan maqam. Karena yang memijak Nabi Ibrahim maka disebut dengan maqam Ibrahim. Sampai sekarang posisinya dijelaskan, bahkan diabadikan tempatnya sebagai ilustrasi pada kita. Itulah tempat pertama Nabi Ibrahim memijakkan kaki untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bahnya misalnya, insya Allah yang belum umrah atau haji disegerakan, insya Allah ya, ya berikhtiar dengan baik ya. Ini Hajar Aswad, ya. Kemudian di sini ada makam Ibrahim. Nah di sini pertama kali memijakkan kakinya. Kemudian tiba-tiba saat beliau akan bekerja itu, datang anaknya dari sudut yang ini. Dan anaknya belum terlampau dewasa, belum balik. Bawa batu. Saya ingin bicara begini. Ada seorang ayah yang ketika bekerja, itu anaknya punya rasa ingin bantu. Coba Pak, Bu, bayangkan. Punya tugas, terus anak datang, Pak, saya bantu ya. Saya ingin sampaikan, ini mustahil perasaan anak ini muncul kalau ayahnya nggak punya perhatian. Mustahil. Saya lewatkan sedikit ya. Nabi Ibrahim itu kan beliau tinggal di Kan'an di Palestina. Saat lahir Ismail diperintahkan oleh Allah, pindahkan Ismail dan ibundanya ke Mekah. Maka beliau Nabi Ibrahim tetap tinggal di Palestina. Nabi Ismail dan ibundanya tinggal di Mekah. Nabi Ibrahim itu kan mohon maaf ya, Rasul, Nabi, beliau juga seorang ayah, seorang suami, punya pekerjaan, punya tugas dakwah. Tapi saya mau katakan, sesibuk-sibuknya Nabi Ibrahim yang Khalilullah itu masih meluangkan waktu selalu untuk menengok anaknya di Mekah. Nyebrang beliau, nyebrang, jalan-jalan, karena itu disebut dengan Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik, Ibrahim disebut sang penyebrang. Ada yang mengatakan terambil dari bahasa Arab, Abun Rahim, bapak yang penyayang. Saking sayangnya dengan anak, masih meluangkan waktu untuk bisa melihat perkembangan anaknya. Jadi lihat mainnya dengan siapa, gaulnya dengan siapa, bagaimana dapat asiknya, bagaimana kebutuhannya, ditengok. Di ketika seorang ayah walaupun sibuk di luar untuk mencari nafkah, punya kemudian waktu untuk melihat anak, bermain dengan anak, maka anak punya rasa kepada bapaknya. Anda punya anak di rumah, gak pernah negor Anda, gak mau main dengan Anda, apalagi membantu Anda, maka jangan salahkan anak dulu. Anda evaluasi diri. Nabi Ibrahim itu Nabi, Rasul, jaminan surga, kakek moyang Nabi Muhammad, surga tingkat paling tinggi, levelnya luar biasa, pekerjaan sibuk, sesibuk-sibuknya masih punya waktu untuk anak. Antum itu siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, kekasih Allah bukan, surga belum jelas. Apa sih yang antum cari? Allah sudah kasih anugerah keturunan, belum ditengok juga. Orang berharap punya keturunan, antum dikasih, waktu nggak ada. Antum punya aktiva apa, modal apa untuk dibawa menghadap kepada Allah nanti? Akan ditanya, akan ditanya. Nah, makanya ketika beliau sedang mengerjakan, anaknya datang punya rasa. Jadi saya tanya bapak ibu deh, kalau bapak ibu sedang bekerja, anaknya bantu nggak? Coba lihat. Jangan-jangan antum yang cuci mobil, anak yang pakai. Oh, habis bensin antum yang isi. Baik, jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang perintahkan. Mama, yang itu kurang tuh. Maka saat itu terjadi, tolong jangan salahkan dulu anak. Istighfar dulu. Astagfirullah ya Allah, ini salah saya. Astagfirullah, ini salah saya. Sama saya juga membiasakan itu. Kalau anak kurang respect dengan apa yang coba kita sampaikan, pertama kali bukan amarah yang kita keluarkan, istighfar dulu. Ini salah saya ya Allah, ini salah saya. Astagfirullah. Kita panggil dia, kita peluk dia dulu. Kita minta maaf, dan bukan celak minta maaf kepada anak walaupun dia baru 4 tahun 5 tahun. Kita peluk, kita minta maaf. Maafkan Buya ya. Kita peluk, sampaikan dengan lembut, baru dia mengerti, jalan lagi. Itu indah. Itu indah itu. Nah, saya mohon maaf ya, saya coba menyampaikan sesuatu yang saya juga berusaha untuk mengamalkan, dan kita saling mendoakan. Bukan berarti saya dakwah datang itu juga hilang perhatian, tidak. Tapi saya pengen katakan begini, kadang-kadang sesibuk apapun Anda, anak itu pengen figur bapaknya, pengen. Anda direktur, Anda manajer, pulang ke rumah, apakah anak Anda memanggil Anda dengan bos, direktur? Tidak. Anda pulang nyampe pintu rumah, Bapak direktur? Tidak. Anda pasti akan dipanggil dengan panggilan yang membuat dia sayang. Ayah, Papa.
Demi Allah saya katakan, saya dipanggil ustaz, dipanggil syekh, dipanggil macam-macam. Tapi pulang ke rumah nggak pernah saya dipanggil dengan itu oleh anak saya. Misal pulang ke rumah harap-harap dipanggil ustaz, nggak ada. Ustaz, nggak ada. Dia panggil, dia pengen Buya aja bukan ustaznya. Buya, pengen itu. Jadi sejak dia bisa bicara 2 tahun, begitu ayahnya nggak ada dia tunggu di pintu. Dia tahu pulang malam, tidur dia siang, malam dia tunggu. Begitu dia tahu pulang malam, ditunggu, tidur dia siang, malam dia bangun. Dibuka pintu rumah, begitu saya buka, Buya, main bola yuk. Ya, main bola kita. Ya, alhamdulillah kalau cuma bola, kuda-kudaan dulu. Datang main lagi, main, tapi dia senang ceria, tertawa sampai keringetan tidur, pelukan kita tidur. Ya, dan dia tunggu itu. Besok desi kita katakan, nak Buya capek, kakak sambut dulu, udah bawa gandeng tangannya, pijitin dulu. Ya kalau mau main setelah itu. Besoknya betul Pak, sampai meneteskan air mata, saya ditunggu. Buya, capek ya? Bawa, ayo kakak pijitin, bawa kita ke kamar, gandeng, pijitin Pak, pijit. Masya Allah. Belum 1 menit, ya sudah ya, main bola yuk. Tapi penat itu hilang. Penat itu hilang. Menatap wajah-wajah yang punya masalah itu nggak ada gitu. Ya, menatap persoalan itu nggak ada, hilang seketika. Itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Jadi begitu datang anaknya punya rasa, tiba-tiba datang bawa batu, batunya disusun. Kalau cuma batu disebut dengan hajar. Kalau sudah disusun menjadi sebuah bentuk tertentu, maka berubah namanya hijr. Hijr, bentuk seperti benteng. Makanya Quran surah ke-15 disebut surah Al-Hijr, karena rahasianya itu surat benteng. Rahasianya ada di ayat ke-40. Jadi ada amalan yang kalau dikerjakan, Anda akan diberikan benteng oleh Allah dari pengaruh setan. Di setan sendiri mengatakan, ya Allah, saya akan goda semua hamba dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Tapi ada satu hamba yang nggak bisa saya tembus karena dia punya benteng. Nah, rahasia amalan itu ada di surah ke-15. Ya, di surah ke-15. Nanti sampai ayat ke-40. Di ayat ke-40-nya itu rahasianya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang mukhlas. Di seorang mukhlas itu nggak bisa ditembus oleh setan. Walaupun setan berusaha, digoda, cuman nggak tembus. Ustadz, apakah yang dimaksud namanya? Nama saya mukhlas Ustadz. Ya, bukan. Tapi amalan untuk mendapatkannya. Nah, Nabi Ibrahim setelah selesai, apa yang dikatakan oleh beliau? Padahal doanya banyak. Minta dijadikan istiqomah dalam keislaman, minta diberikan berkah dalam keturunan, minta dikirimkan seorang nabi yang terakhir, yang soleh, yang terbaik, yang mulia. Tapi sebelum minta semua itu, perhatikan doanya. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami. Coba lihat, sebelum minta yang ayat 128-nya, 129-nya itu kan permintaan-permintaan banyak. Istiqomah, jadikan keturunan semua soleh, muslim yang baik, lahirkan seorang nabi di tempat terbaik. Itu sebelum minta semua itu, terima dulu amalan saya, ya Allah. Saya malu kalau minta banyak-banyak, yang ini aja belum diterima. Paham ya? Nah, inilah kebiasaan para nabi, bahkan sejak nabi-nabi sebelumnya, dari era Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu sampai 30 generasi. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ab bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ulangi. Baik kan? Nah, jadi semua nabi sampai dengan ke atas itu mempraktekkan ini. Maksud saya, kalau semua nabi sudah mengajarkan manhaj, pola, cara, maka kita ikuti. Nabi aja mengamalkan, masa kita enggak? Paham ya? Nah, jadi kalau saya tanya, kalau sedang punya masalah, mengerjakan apa? Amal soleh. Siap ya? Itu yang bayangkan itu. Amal soleh itu banyak. Baca Quran, amal soleh. Ya lihat peluangnya, nggak harus semua yang tadi, sholat, infak, tidak. Antum sedang di kereta misalnya kan, wah ada masalah nih, datang WA, ada masalah, infak ke semua orang di kereta. Tidak. Buka mushaf, baca Quran. Jelas ya? Sesuai dengan kondisinya. Bisa infak, bisa salat, bisa tilawah, bisa doa, bisa zikir. Setelah zikir itu, mohonlah kepada Allah. Paham? Baik, satu selesai, sekarang dua. Tahan. Enggak apa, biar saya yang hapus. Saya mau hapus yang satunya, ini satu saya hapus. Ini aja yang saya hapus. Duanya nggak usah. Oh? Kenapa?
Enggak, kan kita mau masuk nomor 2 sekarang. Ya. Betul kan? 1 sudah selesai kan? Sudah periodenya selesai, masuk nomor 2. Enggak, saya jelaskan tuh, nomor 1 sudah selesai, kita masuk nomor 2, ya kan? Sudah fokus. Saya nggak ada urusan dengan yang lain-lain. Ya. Oh, keras. Ya Allah, istighfar. Ini udah selesai, masuk nomor 2, ciri amal diterima. Ciri amalan terima. Baik. Perhatikan kembali teman-teman urutan-urutannya. Tadi saya tuliskan di sini. Kalau sudah punya, ini masih ada satunya nih. Ini ya. Ya, saya simpulkan dulu supaya mudah dipahami. Tahan, fokus. Kalau punya persoalan, problem, atau tak punya masalah pun, karena mungkin sekarang tidak ada, tapi besok mungkin ada. Di amal soleh itu nggak ada ruginya. Ya, ingat. Amalan itu bisa diantara fungsinya bisa mencegah satu persoalan yang mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Seperti sholat duha misalnya. Di antara fungsi sholat duha dibagi 3. Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Nanti kita akan masuk ke situ setelah selesai bahasan kita. Ya, awal waktu itu disebut dengan syuruk, 2 rakaat, itu pemberiannya indah. Ya, senilai dengan haji dan umrah pahalanya. Yang kedua nanti pertengahan duha. Pertengahan duha itu bisa ada 2. Ya, yang pertama bisa memberikan gambaran kepada kita pengganti zikir dari semua otot-otot tubuh kita. Juga kemudian bisa dikabulkan oleh Allah dengan itu adalah anugerah dibebaskan dari kesulitan yang mungkin dialami di hari itu secara umum. Jadi kalau orang lain umumnya macet, kita enggak. Orang lain umumnya kena pailit, kita enggak. Orang lain enggak laku dagangan, kita enggak. Jadi krisis, kita tuh laku aja. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, itu yang mempercepat mendatangkan rezeki. Tapi ada caranya. Tidak semua orang mengerjakan bisa mendapatinya. Ada caranya. Bagaimana caranya Ustadz? Nanti kalau sudah masuk bahasannya. Ya. Nah, sekarang kalau ada persoalan atau tidak pun, kerjakan amal soleh. Setelah amal ini dikerjakan, doa minta diterima. Doa minta diterima dulu. Baru kemudian minta apa yang dimohonkan sesuai dengan problem yang dihadapi ini. Ini garisnya. Nah, sekarang persoalannya, setelah kita minta, ya Allah mohon terima amalan saya, apa ciri amalan itu diterima? Mesti tuntas. Ya, apa ciri amalan itu diterima? Sehingga dengan itu, apa manfaatnya Ustadz membahas ini? Amalan orang diterima itu, jangankan minta, sebelum minta pun Allah sudah berikan. Dia ada orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah, bahkan sebelum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh yang perempuan, Bu. Ibu kenal Maryam? Aduh, mama milenial kenal Maryam. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Maryam ini dididik oleh ibundanya rajin beramal. Bahkan dibuatkan tempat khusus untuk beramal, namanya mihrab. Ya, saya kasih rahasia ya. Saya kasih rahasia. Rahasia ini penting. Saya berikan untuk Anda saja hari ini. Lihat sini, fokus. Ada beberapa isyarat spesifik dalam Al-Quran yang bersifat tempat, kedua waktu, ketiga amalan. Yang saat ini dikerjakan itu berpeluang cepat mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ada waktu saja, seperti sepertiga malam. Ada tempatnya saja, seperti misalnya mihrab. Ada masjid, ada musalla. Di antara yang paling cepat mihrab. Nanti saya jabarkan. Ada yang ketiga amalan. Amalan-amalan yang mempercepat terkabulnya doa. Ya, apa di antaranya? Amalan-amalan sunnah tambahan dari yang fardu. Jadi kalau orang cuma sholat fardu saja, Anda tambah dengan sholat sunnah. Orang cuma puasa yang fardu Ramadan saja, Anda tambah dengan puasa yang sunnah. Orang cuma misalnya mengerjakan satu infak ini saja, Anda tambah dengan yang lainnya. Ya, maka orang-orang seperti ini itu mendapatkan peluang cepat terkabulnya doa. Tapi saya mau katakan, jika berkumpul tiga-tiganya, tempat, waktu, dan amalan, maka tidak minta pun, belum keluar permohonan pun, seketika Allah sudah siapkan. Dan itu yang dikerjakan oleh Imran dan istrinya Hannah untuk menyiapkan anaknya Maryam. Di Maryam ini spesial. Dibuatkan tempatnya langsung mihrab namanya. Mihrab itu tempat paling cepat mengabulkan doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan mihrab itu tidak harus luas. Satu tempat walaupun sehamparan sajadah yang dikhususkan untuk ibadah saja. Jangan mengerjakan selain ibadah. Maaf ya, maaf sekali. Anda boleh desain, maaf ya, boleh desain misalnya satu ruangan, boleh. Atau kalau nggak ada ruangan, sehamparan sajadah. Ya, saya pertama datang ke Indonesia, saya ngontrak, kemudian
Saya berumah tangga ngontrak, saya di Ciputat tinggal pada saat itu. Cuma petakan aja, dan bukan aib, indah tinggal di situ. Maka kami hadirkan satu hamparan sejadah untuk mihrab. Mohon. Di situ ibadah saja, nggak ada yang lain. Ya, itu tempat cepat mengabulkan doa. Makanya tempat imam kenapa disebut mihrab? Karena imam itu kan pemimpinnya. Ya, sholat itu kan doa. Habis sholat juga berdoa. Maka kalau doa imam itu dikabulkan, makmumnya ikut semua. Itulah sebabnya kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Cepat mengabulkan doanya. Maka desain itu, saya tak peduli antum tinggal di mana, siapkan satu tempat. Cuma tempat itu hanya boleh digunakan untuk ibadah saja. Selain ibadah keluar. Ya, baca Quran di situ boleh, sholat sunnah di situ boleh, ya, zikir di situ boleh. Tapi kalau anda ingin mengerjakan selain ibadah keluar. Misal sedang zikir, handphone bunyi. Kalau bisa sih gak usah bawa handphone sebetulnya. Ya, kalau handphone bunyi keluar dari situ. Terima. Assalamualaikum. Ya, jelas ya? Baik. Kalau anda ingin bicara keluar dulu, ingin makan keluar dulu. Itu untuk ibadah saja. Ustaz, bagaimana kalau saya sedang sibuk, boleh nggak? Saya misalnya foto dulu, selfie, ceklik. Maaf, sedang di mihrab, jangan ganggu ya, kan? Itu tinggalkan dulu. Paham ya? Di tempatnya mihrab. Kemudian kalau sudah ada tempat, tinggal susun waktunya. Waktunya kapan? Cari waktu-waktu mustajab. Ya, sepertiga malam, antara asar dengan maghrib, khususnya di hari Jumat, Bu. Ya, Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW, itu punya waktu khusus untuk berdoa setiap pekan, yaitu Jumat, ba'da asar sampai ke maghrib. Jadi beliau punya asisten khusus untuk melihat ke langit. Jadi kalau misalnya matahari sudah mau terbenam, asistennya mengabarkan pada Sayyidah Fatimah. Kata beliau, hanal waktu, waktunya tiba. Kata Sayyidah Fatimah, ya waktu, ini waktunya untuk berdoa. Maka masuk ke dalam mihrabnya, berdoa kepada Allah. Ya, ada doa yang pasca salat Jumat, jangan langsung pulang. Kan saya sudah ajarkan di pertemuan lalu. Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwa, ya, wa bi ta'atika an ma'siyatik. Mohonkan, minta. Itu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tempatnya mihrab, waktunya spesifik, tinggal amalannya. Kalau Anda punya mihrab dan Anda punya waktu untuk ibadah di dalamnya, maka ada yang paling dahsyat. Maryam itu setiap pamannya Nabi Zakaria, padahal Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengantarkan kebutuhannya. Setiap masuk sudah ada kebutuhan di situ. Ilustrasinya, mau ngantar makanan, makanan sudah ada. Mau ngantar buah, buah sudah ada. Kalau musim jeruk, ada jeruk, wajar. Ini bukan musim jeruk, ada jeruk. Mau ngantar pakaian, ada pakaian. Ya, mihrab. Maka silahkan cek di ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Quran surah 3 ayat 37. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab. Kata Allah, Hannah dengan suaminya Imran menyiapkan anaknya. Dari mulai sebelum kelahiran didoakan, saat lahir dimohonkan perlindungan, disiapkan guru terbaik, dibikinkan mihrab. Kami terima semua ikhtiar itu. Ketika orang tua menyiapkan dengan baik untuk anak-anaknya, cari sekolah yang baik, cari guru yang soleh, cari pakaian dengan cara yang halal, rezekinya halal, semua halal, maka kata Allah, saya terima ikhtiarnya. Kalau sudah ikhtiar orang tua diterima, kata Allah, saya yang rawat anak mereka, bukan orang tua yang capek merawat mereka. Ambil manhajnya. Jadi begitu Allah terima, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria ditugaskan mengantarkan semua kebutuhan Maryam di mihrabnya, sudah ada semua kebutuhannya. Sampai kaget. Karena setiap waktu. Kalau sekali dua kali penasaran, tapi kalau setiap kali mau ngantarkan ada, kan kaget. Kaget. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan, kuncinya paman yang pegang. Kenapa ada semua ini? Ringan sekali. Anak yang didekatkan dengan Allah, maka di lisannya akan keluar kalimat Allah. Ingat, ini anak-anak itu masih kosong, bersih. Anda dekatkan dengan Quran, keluar Quran di lisannya. Anda dekatkan dengan sholawat, keluar sholawat di lisannya. Anda dekatkan dengan mainan, keluar mainan di lisannya. Anda dekatkan dengan tontonan, keluar tontonan di lisannya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang seorang anak di masa kini, ketika dia akan disuntik di rumah sakit, yang keluar kalimat astagfirullah, ampuni saya Allah, ampuni hamba ya Allah, astagfirullah, ampuni ibu saya ya Allah. Karena dia dididik dengan kalimat itu. Lain dengan yang lainnya, yang butuh Tayo, Embers, Heli, ya, Robot Karpoli, Robot Y, Robot X, Robot Z, dan seterusnya. Ya, Kapten Tsubasa dulu, Satya Baja Hitam, Kotaro Minami, ya, Pedang Matahari, Tendangan Maut. Ya, Piccolo, Son Goku, Son Gohan. Ya udah, kalau didekatkan begitu ya begitu. Yang dicari ya itu, yang dipesan ya itu. Paham ya? Jadi apa yang didekatkan itu yang paling indah. Maka apa yang keluar dari Maryam kecil kalimatnya?
Ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Beliau berkata, ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan, tanpa batas. Disitulah Nabi Zakaria merenungkan, rezeki itu kan umum. Pakaian rezeki, makanan rezeki, uang rezeki, keturunan rezeki. Dan Nabi Zakaria belum mendapatkan keturunan, sementara medis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Karena istrinya divonis maaf, menopause dan mandul. Maka beliau berdoa di mihrabnya. Begitu kemudian beliau berdoa, sholat di situ, sholat minta pada Allah. Begitu berdoa langsung dikabulkan. Di mihrab berdoa langsung dikabulkan. Kan ayat 38-nya seperti itu. Buka ayat 38, paling kanan sebelah atas sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Zakaria berdoa. Kapan lagi dia punya tempat mustajab? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, semua mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Istriku divonis begini begitu, klinis mengatakan enggak mungkin punya anak, ya Allah. Aku mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti memberikan apa yang aku mohonkan. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Langsung turun malaikat di ayat 39 yang mengabarkan, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Garis bawahi kalimat mihrabnya. Ketika sedang salat di mihrab itu belum selesai salatnya, turun malaikat. Kamu dapat kabar gembira akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya. Hidup yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil lahir dan hidup dia. Maka saya mau katakan yang pertama, kalau Anda ingin cepat diberikan oleh Allah solusi, maka kumpulkan 3 syarat utama, yaitu tempat, waktu, dan amal. Nih, kalau sudah Anda kumpulkan ketiganya ini, tempatnya disebut dengan mihrab, kalau bisa dapatkan ini. Kalau berkumpul ini, amalnya tepat dikerjakan, maka jangankan Anda meminta, sebelum minta Allah sudah siapkan. Dan bahkan ada orang-orang yang hidupnya bukan tanpa masalah, diringankan masalahnya sebelum dia hadapi. Ya, bukan gak punya masalah, semua orang hidup pasti punya masalah. Tapi ada orang yang sebelum menghadapi masalah diringankan sehingga seakan-akan gak punya masalah. Apa Anda kira Ustadz gak punya masalah? Tidak, banyak. Nih masalah antum ada semua di sini nih. Masalah antum masuk ke handphone saya, sampai banyak handphone saya yang sakaratul maut. Karena itu jadinya gak dipublish lagi gitu. Ya, masuk. Tapi apakah kemudian jadi problem? Itu tidak. Nikmat aja, senang. Malah kemudian jadi kebiasaan, kalau nggak ada masalah saya nggak enak gitu kan. Datang. Teman-teman, betapa indah ketika masuk. Ustadz, saya seorang pembunuh. Apakah kaget? Tidak. Apakah ada cara untuk bertobat? Saya seorang pembunuh. Apakah ada cara untuk bertobat? Itu indah kalimat itu. Saya katakan Allah lebih senang pelaku maksiat yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, kita sampaikan, Anda ketika akan bertobat, berbahagialah, karena Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta pada orang-orang tobat. Selamat, Anda sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu mendapatkan status itu. Maka kita bimbing pelan-pelan. Tiba-tiba setelah dibimbing, datang, Masya Allah, datang ke masjid, temani oleh seseorang. Dari wajah, dari penampilan, dari macam-macam. Ketika bertemu, gak berkata apa-apa, cuman meluk, nangis, meluk, pulang lagi. Sudah. Itu sesuatu yang indah gitu. Itu luar biasa. Dan kadang di balik masalah itu ada ketenangan. Ya, makanya orang yang hidupnya tanpa masalah sebetulnya gak tenang hidupnya. Karena tidak pernah melewati tantangan. Orang yang berkendara tidak ada tantangan, tidak akan teruji bagaimana kualitas kendaraannya dan mengendari kendaraan itu. Jelas ya? Jadi kali ini sudah ada, sekarang kita lihat ciri. Ini terakhir, saya ambil 10 menit dulu, setelah itu saya coba jawab beberapa pertanyaan dimaksud. Bagaimana amalan itu cirinya diterima oleh Allah? Satu, kita ambil contoh salat. Kedua, kemudian zakat. Ya, ketiga kemudian puasa, keempatnya haji dan umrah. Secara umum, satu, ciri amalan diterima itu, yang pertama, jika manfaat-manfaat dari amal itu bisa nampak dalam kehidupan. Manfaat-manfaat atau fungsi dari amal yang dikerjakan itu nampak dalam kehidupan. Tahan. Saya beri contoh misal. Maaf teman-teman, saya berikan kaidah umum dulu ya, kaidah umum. Itu semua ibadah itu kan bukan hampa makna. Semua ibadah itu punya fungsi, punya tujuan, punya manfaat. Ya, misal, Salat itu telah kita uraikan di awal bahasan kita, punya 5 manfaat. Orang salat itu pasti mendapatkan 5 manfaat ini.
Jadi kalau orang salat tidak mendapatkan 5 ini atau 1 di antara 5, berarti salatnya ada yang tidak tepat. Minimal 1 di antara 5 mesti dapat. Jadi kalau yang 5 ini apalagi berkumpul dalam diri kita, ini menunjukkan 100% salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu kalau 1 pun dari 5 itu nggak ada yang dapat, maka ada yang salah dalam salatnya. Ini menandakan belum diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang pertama, misalnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal salat, Anda hafal ayatnya insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat yang benar itu, demikian cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang benar itu saat ditunaikan, maka dampaknya akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi sifat dan sikap buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gambar-gambar yang seperti itu fahsya namanya. Jadi kalau Anda sholat, Anda masih menikmati kata-kata yang kotor, tontonan-tontonan, gosip-gosip yang tidak jelas, gambar-gambar yang erotis, itu fahsya namanya. Jadi kalau orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, yuk saya ajak Anda sadar lah, yuk, ayo sadar kembali. Kita doakan, kita bantu jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Sayang itu artinya memberikan perhatian supaya sama-sama punya level kebaikan. Jadi kalau merasa kurang baik, jangan dipertahankan keburukan itu. Maaf ya, cuman setan yang mempertahankan keburukan. Karena beda manusia dengan setan, setan salah, nggak kenal benar. Karena itu setan salah, nggak mau tobat. Kalau manusia itu salah dan tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut dipertanyakan dia manusia apa bukan? Itu rumusnya. Adam itu manusia, salah, turun kalimat tobat. Quran surah 2 ayat 37. Tobat. Diucapkan kalimat tobat. Quran surah 7 ayat 23. Begitu diucapkan, diterima tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Begitu diucapkan, diterima tobat. Setan salah, diberi kesempatan tobat. Quran surah 7 ayat ke-12. Kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk." Hei kamu setan, kamu salah, saya perintahkan nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Itu kan perintah saya. Itu kalimat kesempatan tobat nggak diambil. Apa jawabannya? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Nggak level. Dari api harus sujud kepada yang tanah. Marah Allah. Allah fakhruj. Keluar kamu. Keluar. Nah, jadi setan itu diminta tobat, diajak baik, nggak mau. Kalau manusia itu beda, diajak baik jadi baik. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapati keluarga, teman, kawan, kemudian dia salah, diajak untuk jadi baik, nggak mau, itu tandanya bukan. Tandanya dia sedang dipengaruhi oleh setan. Bukan tandanya dia setan. Ibu punya suami, diajak baik, papa jadi baik dong pak. Mama ini ngajarin papa, setan. Bodoh kan. Ada pengaruh di situ. Jelas ya? Balik sini. Jadi orang salat itu pasti menjauh dari perbuatan fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Nafsu perut itu maaf, materi, mencuri, nafsu perut tuh, korupsi, kolusi, menipu. Nggak ada orang salat nipu. Mustahil. Ini yang paling aneh, orang salat dia ikut salat baru takbir keluar mencuri. Wudu, habis wudunya apa? Akhi, apa kabar? Dipakai juga. Sholat takbir, begitu takbir khusyuk kelihatan. Rakaat pertama mundur, tas orang diambil. Ada yang mundur, kotak infak dibawa. Ada yang salah, mustahil. Orang sholat itu kalau habis sholat dia ingat Allah. Kalau orang ingat Allah mustahil bermaksiat. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Kalau sholat kamu selesai, kamu akan ingat Allah. Jadi kalau orang ingat Allah nggak akan maksiat. Anda selesai sholat, pergi ke kantor, ya di musola, pulang, ba'da sholat, kembali ke pekerjaan. Maka saat bekerja nggak mungkin maksiat, nggak mungkin, mustahil. Nggak ada tangan mudah menggerakkan, angka bertambah, tanda tangan kwitansi dinambah, cek kosong, diisi nggak benar, broker macam-macam, itu mustahil orang sholat demikian, mustahil. Datang duduk, datang orang, pak ini pak, tanda tangan, mudah aja nggak ada, dia akan lihat, Allah salah ini, maaf mas saya malu dengan Allah, kenapa?
tangan saya ini baru dipakai tahiyat, masa kemudian digunakan maksiat? Jari saya jadi tahiyat, nggak akan dipakai untuk maksiat, silahkan ambil. Begitu Anda katakan, diceritakan pahala oleh Allah, pahala. Dan ingat ya, pahala itu bukan cuma lahir dalam perintah, tapi larangan. Ketika Anda dikerjakan itu dapat pahala, segera berdoa, ya Allah, mohon pertahankan keluarga saya dari perbuatan maksiat, jauhkan dari godaan setan. Jelas ya? Kembalikan. Nah ini cirinya. Jadi fahsya mungkar hilang. Nah jadi kalau selama ini Anda ibadah, ciri itu tidak ada yang salah. Zakat saya cepat. Zakat itu ciri penerimaannya jika ada perasaan dalam hati kita sudah tidak loba lagi dengan harta. Ya, tidak loba dengan harta. Suka senang berbagi, lebih tepat guna, lebih proporsional, lebih punya visi. Allah kasih saya kebutuhan, ya Allah terima kasih sebulan 50 juta. Ternyata kebutuhan saya cuma 30 juta. Dievaluasi. Berarti yang 20 juta itu bekal saya ke surga. Maka turunlah Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, fulan, saya titipkan harta buat ngejar ke surga karena amalan kamu itu nggak sama dengan dia. Dia itu kelihatannya sedikit tapi malamnya bisa tahajud, siangnya bisa puasa, baca Quran sudah banyak, hafal Quran di dalam jiwanya, dalam kepalanya. Kamu ini saya berikan harta lebih karena tahajud gak bangun-bangun. Baca Quran belum mampu, hafal Quran pun di luar kepala, masih di luar, belum masuk. Saya berikan tambahan harta supaya nyusul amalan dia, diberikanlah harta berlimpah. Masuk, dipakai. Makanya ketika kalimat itu turun, kalimat Qur'annya wabtaghi fima atakallahu daral akhirat, cari negeri akhirat dengan harta itu. Sedekah, infak. Makanya orang-orang yang telah lulus ujian dengan harta itu, jadi orientasi mengejar peningkatan omsetnya itu tuh jadi akhirat, Bu, Pak. Betul, bagaimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Bagaimana bisa bersedekah kalau nggak ada uangnya? Setiap kita punya peluang, teman-teman, kalau bisa ya punya visi. Saya juga berusaha sama, walaupun cuma 3.000 misalnya, berusaha jadi uang tambahan 3.000 supaya bisa infak. Bagi 3.000 bagi dalam sebulan, sehari 100 nggak apa-apa. Sehari 100. Dan ikhlas tuh nggak usah pamer sama orang. Mau ngasih ke kotak infak cuma 100, nggak apa-apa, ikhlas, nggak usah pamer. Ya begitu dimasukin dalam Jumatan misalnya kan, bagaimana caranya supaya tidak terdengar oleh orang lain, ikhlas. Lega. Masuk. Nggak apa-apa, Allah nggak akan lihat kok nilainya. Berdasar keikhlasannya diberikan apa yang mungkin orang lain tidak dapatkan itu. Jelas ya? Teruskan kemudian, maaf. Puasa cirinya peningkatan takwa. La'allakum tattaqun. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian haji dan umrah cirinya, ini yang sudah haji, maaf sekali. Kalau sudah haji berarti insya Allah ahli surga. Ya, kalau syarat-syarat diterimanya ibadah itu nampak dalam diri kita. Apa syaratnya itu? Disebut dengan birrun namanya. Birrun itu sifat baik yang muncul setelah yang jeleknya hilang. Makanya Anda dalam haji dan umrah, terutama haji, kan itu menghilangkan sifat buruk. Coba Bu, Ibu kan kalau haji, apa amalan pertama yang dikerjakan dalam haji? Wukuf kan? Wukuf di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Mengenal kekurangan-kekurangan diri untuk mengenal Allah. Makanya sebelum berangkat haji itu, nih yang mau haji nanti ya, kan kami tiap tahun buka nanti pendidikan untuk manasik, bebas terbuka untuk siapapun. Jadi di antara caranya begini, sebelum berangkat catat dulu kekurangan kita, tuliskan. Lihat di cermin, kurang apa? Tanya suami, tanya istri, tanya anak, tanya tetangga, saya kurang apa? Papa, mama ini merasa tidak sempurna. Memang, misalnya. Bapak tolong dong Pak, jangan bercanda, sampaikan kekurangannya gitu kan. Ya sudah, ayo mama tulis nomor 1, tulis, gak apa-apa. Nomor 2, nomor 3, mama nomor 1 hapus aja, itu sudah nggak jadi. 2, nih kan, terus kan 3, bisa tuliskan, 4, terus diurut sampai selesai. Misal contoh kan, ya karena mama sudah berubah yang itu nggak apa-apa, itu tinggalkan aja. Mama masuk ke yang selanjutnya, tulis tuh 1, tuh sampai habis. Nah begitu sudah selesai, datangi anak. Udah gitu datangi tetangga, tanya. Begitu berangkat kemudian haji, datang ke Arafah, antum wukuf itu diam berkontemplasi, diam renungkan. Ya Allah saya salah, terjebak ya Allah, minta ampun. Datang ke Muzdalifah itu ada kata izdalafa, sesuatu yang membuat terpeleset. Ya datang ke Muzdalifah, ini yang menyebabkan saya sering terpeleset. Apa itu? 3 faktor. 1, diri saya sendiri, Aqabah. Yang kedua, lingkungan sekitaran yang dekat, disebut dengan wusta. Yang ketiga, yang jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kadang-kadang maaf, perbuatan buruk itu bukan karena orang lain, karena diri sendiri nggak bisa nahan nafsu. Teman lewat, nggak negor kita marah. Bukan karena dia nggak negornya, karena Anda tidak bisa menahan amarah Anda.
Kalau Anda bisa tahan enak, husnudzon, oh mungkin dia sedang buru-buru atau mungkin sedang sakit gigi. Ya, besok dia lewat kita sapa, dia nggak nyapa kita sapa. Jeng, apa kabar? Iya, maaf kemarin saya nggak nyapa. Saya sedang buru-buru, aduh, mohon maaf ya. Nah, nggak apa-apa, tapi saya takut nanti disebut nggak sopan. Nggak apa-apa, biasa aja. Aduh, kamu baik amat, si amat aja nggak baik, gitu ya misalnya. Nah, jadi enak gitu, ada hubungan yang nyaman, jalan, lihat lagi. Ya, ada faktornya itu dirinya bagus, cuma lingkaran sekitaran nggak bagus. Bapak bagus, istri kurang pengertian, repot. Papa kan bupati, Pak. Membayangkan. Kebayang enggak? Enggak mah. Coba lihat, tuh camat aja Pak Si Hasan, mobilnya udah Alphard. Masa papa yang bupati masih Innova? Terus keluar kalimat itu, tiap hari itu keluar. Apalagi yang istri camat tadi sering posting di Alphard, gitu kan. Keluar, besok ya sudah terpaksa. Beli lagi gitu kan Alphard dengan merek yang baru, keluar. Pekan depannya KPK datang. Lihat, kadang lingkungan sekitar ada Pak, bayangkan karir suami habis karena pengaruh pasangan, atau istri yang baik punya suami yang kurang bagus. Kan ada orang yang sudah berhasil, ya, from $1 to $1 billion company. Modal $1 dia menghasilkan jutaan dolar. Untung, cuman karirnya hancur gara-gara pasangan hidup. Sama istri bagus, berhijab bagus, indah, punya pasangan kurang baik. Mama, papa ada family gathering, nanti kita akan bersama mereka. Tolong mama copot dulu ya jilbabnya. Nggak ada yang berjilbab mah, nggak enak sama yang lain. Tuh, apa? Katakan dengan yang lembut, Pak, pekerjaan itu sudah diatur. Ajal kita juga kurang jelas, Pak. Mungkin di pertengahan kita wafat. Ini kerudung sudah dipakai 30 tahun, amanat mama almarhumah. Aku takut kalau ini dilepas kemudian wafat, bagaimana pertanggungjawabannya? Gak apa-apa, lebih baik kita kehilangan pekerjaan daripada kehilangan surga dan berpisah di akhirat nanti. Wah, catat. Itu indah. Daripada lu apa-apa marah. Apa? Jelas ya? Atau maaf, istri baik, suami baik, diri baik. Cuman orang-orang jauh yang baru dikenal memberikan pengaruh yang tidak baik. Pindah tugas. Begitu pindah tugas ketemu orang-orang gak baik, baru datang sudah dibawa ke arah pencolongan, pencurian, pemalingan dan sebagainya. Itu yang membuat tidak baik. Nyampe ke sana lempar, begitu nyampe Aqabah, Bismillahirrahmanirrahim, lontar. Wusta, lontar. Ula, lontar. Begitu dilontar hilang. Pulang ke tanah air jadi baik. Ya, mabrur, baik. Yang merubah yang jelek disebut dengan birrun, jeleknya hilang, baiknya muncul. Maaf, marah hilang, sabar muncul. Sombong hilang, tawadhu muncul. Muncul yang baik, hilang yang jeleknya, birrun. Melekat dalam diri. Kalau melekat pada diri seseorang disebut mabrur namanya. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah perilaku orang itu dari buruk menjadi baik. Makanya orang Arab menyebut haji sifatnya dari kalimat Nabi, haji mabrur. Lekatkan mabrurnya, maksudnya begini, Pak Haji, bukan gelar, karena tidak ada ibadah yang melahirkan gelar. Apa ada kemudian Bapak Hasan sholat, kemudian misalnya infak, misalnya haji, lalu dapat gelar SHI, sholat, haji, infak, kan nggak ada. Saya belum pernah dengar ada orang sholat sebelum Bapak sholat, Ustadz sholat, ada hidayat, nggak ada. Silakan cek, nggak ada, biasa saja. Haji pun bukan gelar, haji itu pengingat dari kalimat hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang bisa merubah seseorang jadi baik, nggak ada pahala padanya kecuali surga. Maka ketika dia selesai haji, orang Arab mengatakan pada orang yang kadang-kadang kurang komitmen, baru datang ke imigrasi sudah marah-marah, mana koper saya nih, gue dasar Arab, dasar ontak, dasar begini, keluar kalimat yang gak bagus. Kata orang Arab, Pak Haji, maksudnya Bapak sudah haji. Jangan keluar lagi kalimat itu, jangan gadaikan surga dengan maksiat yang kemudian tidak seharusnya muncul. Jadi kalau dipanggil Pak Haji, jangan bangga dulu. Saya tuh kalau dipanggil tuh takut saya. Ustadz, Haji, astagfirullah. Haji saya diterima nggak ya Allah? Diterima nggak? Ini kadang-kadang bangga. Nama Doni, habis Haji, lewat. Pak Doni, lurus saja. Pak Haji Doni, ada aja. Nah gitu ya. Jadi ini kurang lebih. Jadi kalau ini sudah muncul dalam diri kita, ini gambaran amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas?
Nah yang terakhir, apa syarat amalan itu diterima? Nanti itu kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, nggak apa-apa, sabar ya. Allahumma subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala rasulika karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.